Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai kelas pada pagi hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita pelajari nanti menjadi manfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang puasa, mulai dari pengertian, rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan yang terakhir kita ketahui bahwa menurut hukumnya puasa dibagi menjadi 4 macam. Ada puasa wajib, puasa sunnah, dan puasa makruh. Dan yang terakhir adalah puasa haram. Untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas puasa wajib. Untuk puasa wajib saya bagi menjadi 2 pertemuan. Baiklah, kita langsung saja mulai untuk mempelajari tentang puasa wajib. Pengertian puasa wajib yaitu adalah puasa yang harus dilakukan karena sebab-sebab tertentu. Puasa wajib dibagi menjadi 3 macam, yakni ada puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kafarat. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Seperti kita ketahui bersama bahwa puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan sendiri merupakan salah satu bulan dari kalender Hijriah. Ya. Jadi ada kalender Masehi atau kalender Syamsiah. Yang kedua ada kalender Hijriah atau kalender Qamariyah. Ya. Sebagaimana kalender Masehi, kalender Hijriah memiliki 12 bulan, ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, dan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Puasa Ramadan ini sifatnya wajib bagi seseorang yang memenuhi syarat-syarat berikut ini, atau biasa disebut dengan syarat wajib puasa Ramadan. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat, jadi masih bisa berpikir, akalnya bisa untuk menalar. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, suci dari haid dan nifas, ini khusus untuk perempuan. Yang kelima, bermukim atau tidak sedang berpergian. Yang keenam, mampu secara jasmani dan tidak dalam keadaan sakit. Jadi bagi seseorang yang memenuhi syarat-syarat ini, memenuhi kriteria ini, maka baginya wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Kalau tidak dilaksanakan, maka akan mendapat dosa. Kewajiban puasa Ramadan ini difirmankan oleh Allah pada surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini sudah jelas kutiba diwajibkan untuk berpuasa. Ya. Tujuannya puasa atau utamanya puasa Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban puasa Ramadan ini diiringi dengan keutamaan. Ini saya cuma sebutkan 3 di sini. Yang pertama, barang siapa yang berpuasa sebulan penuh pada bulan Ramadan akan diampuni dosa-dosanya dan akan kembali menjadi manusia yang fitri atau suci. Maksudnya di sini fitri itu keadaan seperti baru lahir, jadi tidak mempunyai dosa. Hal ini disandarkan pada hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ampunan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa lampau. Jadi keutamaan yang pertama adalah puasa Ramadan ini
hapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Keutamaan yang kedua, pada bulan Ramadan ini setan dibelenggu dan pintu-pintu surga dibuka. Ya, sebagaimana hadis dari Bukhari dan Muslim, idza jaa Ramadan futtihat abwaabul jannah. Apabila Ramadan telah tiba, pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwaabun nar, dan pintu neraka ditutup. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Yang dimaksud setan-setan di sini adalah setan-setan yang dibelenggu adalah setan yang keturunan dari iblis, ya, yang oleh manusia itu kasat mata atau tidak kelihatan. Ya. Namun bukan berarti ketika bulan Ramadan manusia itu tidak bisa berbuat dosa, karena bisa saja manusia itu bisa disebut dengan sebagai setan, ya, sebagaimana di surat An-Nas alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas di sini menyampaikan bahwa setan itu bisa dari golongan jin dan manusia. Keutamaan yang tiga pada bulan Ramadan adalah adanya Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Berdasarkan surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Banyak para mufassir yang mengartikan atau memaknai ayat ini adalah inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Inna, sesungguhnya Allah telah menurunkan ini adalah Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, ya. Lailatul Qadar ini maksudnya turunnya Al-Quran dari langit, dari Lauhil Mahfudnya Allah, kemudian ke langitnya bumi, ya. Jadi turun secara sempurna Al-Quran di langit, baru kemudian dicicil melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah, malam turunnya Al-Quran ini biasa disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Biasanya kita memperingati malam nuzul Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Nah, itu yang bisa dijadikan patokan bahwa malam Lailatul Qadar umumnya itu jatuh pada tanggal 20 ke atas. Jadi salah satu keutamaan bulan Ramadan ini adanya malam Lailatul Qadar. Meskipun puasa Ramadan ini dihukumi wajib, tetapi ada rukhsah atau keringanan, ya. Jadi kalau sampean dulu kelas 7 mempelajari rukhsahnya sholat fardu itu adalah jamak dan qashar. Kalau rukhsahnya puasa Ramadan ini boleh tidak melaksanakan puasa. Bagaimana firman Allah pada surat Al-Baqarah 184, "Faman kana minkum maridan aw ala safar." Barang siapa di antara kamu ketika puasa Ramadan itu sedang sakit atau dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhor, maka wajiblah baginya ia mengganti di hari lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat untuk mengqadha atau menyaur puasanya itu membayar fidyah yang berupa makanan, memberi makan orang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa dengan rela hati mengerjakan kebajikan, maka itulah lebih baik baginya. Wa antasumu khairakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Di sini ada kebolehan ketika sampean sedang sakit ataupun dalam perjalanan untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan dan menggantinya di hari lain. Tapi di akhir ayat kita ditekankan lagi, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kamu masih kuat berpuasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui, ya.
Kenapa? Karena nyaur atau mengkodok puasa Ramadan di hari lain itu suasananya dan keimanannya, ya suasana hatinya terutama itu berbeda ketika berpuasa di bulan Ramadan. Menafsirkan dari surat Al-Baqarah 180 tadi, para ulama kemudian membagi adanya dua golongan yang mendapat rukhsah atau keringanan dalam puasa Ramadan. Yang pertama adalah golongan qadha. Maksudnya di sini adalah golongan yang boleh tidak berpuasa Ramadan tetapi harus mengqadha atau menggantinya di hari lain. Yang boleh tidak puasa Ramadan dan menggantinya di hari lain, mengqadhanya di hari lain adalah orang yang sedang sakit, yang jika dipaksakan sakitnya akan bertambah parah. Seumpama sampean sakit mah. Nah, ketika sampean perutnya tidak diisi, maka penyakitnya akan bertambah parah. Ini boleh sampean tidak puasa Ramadan dan harus menggantinya di hari lain. Tapi kalau seumpama sakitnya cuma pilek ataupun penyakit yang lain yang tidak ada hubungannya dengan puasa, ini lebih baik dipaksakan untuk puasa, ya yang bisa menilai diri sampean sendiri ya diri sampean sendiri ketika sedang sakit. Nah, yang kedua adalah musafir, yakni orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, seorang yang sedang dalam perjalanan ini boleh tidak berpuasa Ramadan dengan syarat jarak perjalanannya ini sama dengan jaraknya mengqashar sholat, yaitu minimal 81 km atau sekitar 2 jam perjalanan, ya, kalau pakai kendaraan. Jadi ketika sampean naik bis umpama dari Jombang ke Semarang, ya, pada bulan Ramadan, ini sampean boleh untuk tidak puasa Ramadan karena sampean sedang dalam perjalanan atau sebagai musafir. Yang ketiga adalah ketika haid atau nifas. Ini khusus untuk perempuan. Ini wajib, ya. Ketika sampean haid atau nifas, umpamanya haid, ini puasanya otomatis langsung batal, ya. Tidak bisa kemudian diteruskan, ya. Walaupun 15 menit sebelum maghrib. Jadi 15 menit seorang perempuan ini sebelum maghrib ini keluar darah haidnya, maka otomatis puasanya batal dan harus mengqadha di hari lain, ya. Tidak boleh diteruskan. Yang keempat, ini adalah ibu hamil dan menyusui, ya. Berdasarkan mazhabnya Imam Syafi'i, bagi ibu hamil dan menyusui ketika takut puasanya akan mengganggu kesehatan dirinya dan anaknya, maka ia wajib mengqadha di hari lain, ya. Jadi sampean seumpama sebagai ibu kemudian nanti saya takut ketika saya puasanya nutrisi bayinya dan kesehatan saya akan terganggu. Nah, ini boleh kemudian tidak berpuasa Ramadan, tetapi wajib menggantinya di hari lain. Namun ketika hanya takut kesehatan anaknya yang terganggu, maka harus mengqadha dan membayar fidyah. Nah, ketika sampean cuma takut anaknya kekurangan gizi karena sampean sedang puasa, tapi sampean tidak takut dengan kesehatan sampean, maksudnya sampean ini sebagai ibu sedang sehat-sehatnya, terus kemudian tidak puasa Ramadan, maka ini double hak menggantinya di hari lain dan juga harus membayar fidyah. Golongan yang kedua adalah golongan yang membayar fidyah, yaitu mengganti 1 hari puasa dengan 1 mud atau 0,75 kg sembako atau 1 porsi makanan siap saji untuk 1 orang fakir miskin. Jadi maksudnya 1 hari puasa ini diganti dengan 1 porsi makan untuk 1 orang fakir miskin. Jadi seumpama sampean ini tidak puasa 7 hari, maka sampean untuk mengganti 7 hari ini bayar fidyahnya dengan
menyiapkan 7 porsi makan. Jadi satu piring itu dengan minumannya untuk 7 orang fakir miskin. Ini bayar fidyah. Jadi satu hari puasa diganti dengan 1 porsi makanan ataupun dengan sembako sekiranya 1 kilogram. Ya. Siapa saja yang boleh membayar fidyah? Itu tadi yang pertama adalah ibu hamil dan menyusui tadi ketika hanya takut kesehatan anaknya yang terganggu. Yang kedua adalah orang tua yang berumur lanjut atau lansia. Ya, jadi orang yang sudah tua tidak mampu untuk puasa. Nah, ini boleh tidak puasa Ramadan. Kemudian karena dia sudah tidak bisa mengqadha karena tidak kuat puasa, maka mengganti puasa Ramadannya dengan membayar fidyah. Yang kedua adalah orang yang sakit menahun. Maksudnya ini adalah sakit yang tidak kunjung sembuh sehingga tidak mungkin dapat mengqadha puasa di hari lain. Seumpama sampean sakit bosong lapar umpama atau stroke ya yang tidak memungkinkan sampean untuk puasa. Nah, puasa Ramadannya tidak bisa, qadhanya juga tidak bisa, maka diganti dengan membayar fidyah. Yang terakhir, ini adalah orang yang pekerjaannya tidak memungkinkan dapat berpuasa Ramadan dan tidak dapat mengqadha di hari lain. Jadi seumpama ini sampean bekerja, ya, kemudian pekerjaannya ini pekerjaan fisik yang membutuhkan tenaga. Sampean tidak mungkin untuk puasa karena akan lemas badannya. Nah, selama 1 tahun seumpama sampean kerja fisik, seumpama jadi kuli batu lah ya. Sampean kuli batu tidak kuat puasa Ramadan dan juga tidak bisa mengqadha di hari lain, maka boleh sampean mengganti puasa Ramadannya dengan membayar fidyah. Ini karena tuntutan pekerjaan ya. Tidak boleh kemudian sampean mengada-ngada ya. Pekerjaannya seumpama jadi teller, kemudian karena harus berdiam di bank 1 hari penuh kemudian tidak puasa Ramadan, ini sampean mengada-ngada karena pekerjaannya memungkinkan untuk puasa Ramadan. Nah, bagi yang membayar fidyah ini pekerjaannya tidak memungkinkan untuk puasa dan jika tidak mungkin untuk diqadha di hari lain. Sedangkan bagi seseorang yang sengaja tidak berpuasa tanpa adanya alasan atau uzur itu yang tadi, maka selain mendapat dosa, ia mempunyai kewajiban untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan. Ya, ini istilahnya ya jadi utang lah. Ya, sampean kepingin mokel, sampean terus kemudian membatalkan puasanya. Nah, ini selain sampean ini dapat dosa karena tidak ada alasan untuk mokel, maka sampean juga punya kewajiban untuk mengqadha atau mengganti di hari lain. Kalau sampai tidak diganti di hari lain, maka nanti akan ditagih di akhirat. Sedangkan untuk sunnah puasa Ramadan ini pada dasarnya sama dengan sunnah puasa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Namun pada bulan Ramadan ada sunnah khusus yang dilakukan, yaitu adalah sholat taraweh. Ya, sholat taraweh adalah sholat yang dikerjakan sehabis isya pada bulan Ramadan. Nah, sedangkan sholat witir ini boleh dikerjakan kapan saja, tidak harus pada bulan Ramadan. Selain itu ada amalan sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan pada bulan Ramadan, yakni menghatamkan Al-Quran dan menghadiri majelis ilmu. Hal ini berdasarkan hadis man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa membaca 1 huruf dari kitab Allah, maksudnya Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsaliha. Dan 1 kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat.
Nah, maksudnya di sini satu huruf pada Al-Qur'an itu ganjarannya adalah 10 pahala. 10 baik ya, 10 ganjaran lah. La aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun wa lamu harfun wa mimun harfun. Tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Jadi alif lam mim ini terdiri dari 3 huruf. Dan ketika kita baca dengan niat takwa kepada Allah, maka pahalanya adalah 30. Ya, gambarannya seperti itu. Maka ketika seumpama kita menghafalkan Al-Quran, tinggal dikali. Di Al-Quran itu ada berapa huruf. Sama halnya dengan menghadiri majelis ilmu di pondok-pondok pesantren, itu biasanya ada kilatan. Ya. Jadi ngaji kitab dengan mencari berkah dari kitabnya itu. Ya. Jadi ngebut. Setidaknya kalau kilatan itu targetnya adalah selesai dipelajari atau dimaknani dalam beberapa hari. Ya, ini sebagai wujud mencari berkah bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Marilah kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari tadi menjadi manfaat bagi kita semua, dan semoga dosa-dosa orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.